Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini masalah gaji upah pekerja ya Pak. Karena saya dengar ada satu hadis di mana Rasulullah bersabda, bayarlah upah atau gaji pekerja sebelum keringatnya kering. Permasalahannya Pak, kita sebagai pelaku usaha atau bisnis, di mana kita kalau mau menggaji karyawan kita itu berdasarkan tagihan Pak. Tagihan kita pada saat kita tunggu untuk menggaji karyawan itu belum keluar. Akhirnya mundur. Nah, berarti kita kan menunda gaji karyawan yang seharusnya sudah kita bayar. Satu pertanyaan saya, ya Allah, apakah kita tetap gaji karyawan itu sesuai kemampuan kita dengan catatan kita gaji di tanggal yang tepat tapi tidak penuh. Misalnya separuh dulu tapi semua kena, atau kita tetap gaji sesuai dengan gaji haknya mereka tapi tidak semua dapat gaji. Nah itu mohon penjelasannya dan hukumnya gimana. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Menjawab pertanyaan Bunda yang bertanya tadi, kembali kepada kesepakatan Anda bersama karyawanmu. Pertama, ada orang bilang, Bapak kerja sama saya, kalau saya sudah dapat uang penghasilan saya bayar, dan dia setuju. Tapi ada karyawan yang memang kesepakatan perjanjian akadnya dari awal untuk membayar gajinya tanggal 25, 26, 27 dan seterusnya. Itu harus sesuai kesepakatan. Kalau seandainya Bunda memang tanggal 27 atau 28 atau 30, Bunda harus membayar zakat sesuai kesepakatan. Ternyata ada sesuatu kendala yang tidak di luar kemampuan Bunda atau teman-teman pengusaha yang lain atau perusahaan manapun. Itu di luar kemampuan kita sebagai manusia, kita tidak tahu akan terjadi. Tiba-tiba terjadi COVID atau terjadi persoalan yang lain. Sehingga kita menunda-nunda pembayaran gaji, kita bicarakan baik-baik dengan mereka. Apakah mereka berkenankan kami bayarkan sebagian dari uang mereka sampai nanti tagihan itu keluar, kemudian kita bayar sisanya, itu tinggal dibicarakan antara kalian. Kalau seandainya Anda ini bisa termasuk zalim, kalau Anda, karena setiap pengusaha harus dia mempertimbangkan. Usaha itu tidak selalu untung. Kadang-kadang untung, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Maka itu dibicarakan baik-baik. Dan saya yakin ketika kita punya niat baik untuk apa? Abang atau teman-teman yang bekerja, saya ini tagihan belum keluar. Bisa enggak saya bayar sebagian dari gaji kalian untuk keperluan sehari-hari, nanti ketika tagihan keluar insya Allah saya segera bayar. Saya yakin itu akan lebih diterima oleh mereka dibanding kita diam-diam saja menunda-nunda hak mereka, sehingga itu termasuk daripada kezaliman. Ya, maka Nabi SAW mengatakan i'tul ajira ajrah qabla an yajuffa araqah. Berilah orang upahnya sebelum keringatnya kering. Ya, yang dimaksud mungkin juga karena orang dulu kan bekerja harian ya. Beda dengan kita sekarang bulanan. Kalau dulu orang kerja harian, sehari dia dapat upahnya. Jangan nunggu sampai esok karena takut ada keperluan hari ini dan lain sebagainya. Wallahu taala a'lam. Ustaz Jumharudin mungkin bisa melengkapi ketika kita usaha adalah hubungan antara owner dan pegawainya. Pada awalnya kita membuat kesepakatan, tetapi terjadi kondisi-kondisi krisis ekonomi yang pengusaha itu sendiri tidak membayangkan akan terjadi. Artinya apakah harus dirubah kesepakatan atau seperti apa? Karena di lain sisi sebagai seorang pengusaha mungkin istilahnya miskinnya pengusaha pun rumahnya besar, ada mobil sebagainya, tapi miskinnya sebagai seorang pegawai bisa dikatakan benar-benar miskin. Lantas bagaimana kita bisa mengambil jalan yang paling bijaksana untuk menghadapi kondisi seperti ini? Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Hadis Nabi yang berbicara tentang ini jelas sekali jawabannya. Matlul ghani. Matlul artinya menunda-nunda, al-ghani orang yang ada untuk membayar. Nah, itu kalimatnya itu di situ. Orang yang ada duit untuk bayar. Kalau pengusaha walaupun dia nggak ada mungkin tapi asetnya banyak. Iya kan? Ini belum ini tagihan tapi aset Anda banyak, berarti Anda punya kecukupan untuk membayar karyawan. Itu adalah zulmun, kezaliman. Dalam hadis yang lain disebutkan layul wajid yuhillu irdahu
wa uqubatahu. Orang yang memiliki kemampuan untuk membayar karena aset-asetnya banyak dan sudah waktunya harus bayar, itu kalau dia nggak bayar, itu kehormatannya itu bisa kita bisa kita gibain. Bahkan kita boleh adukan ke pengadilan atau ke kejaksaan atau pengadilan untuk kemudian dihukum orang itu. Sampai Nabi mengatakan menghalalkan kehormatannya kemudian untuk disebarkan kepada orang lain. Untuk digibahi bahwa orang ini adalah orang yang menunda-nunda. Nah, jadi ingat nih para pemilik perusahaan, tapi di TV One udah dibayar ya? Alhamdulillah ya. Ya, mudah-mudahan ustadznya udah dibayar juga nih. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan karyawan-karyawan kita, bagaimana kita mau dicepatkan oleh Allah gaji kita, perusahaan kita mau tingkatkan income-nya, kita mau cepatkan naiknya, tapi kita menunda-nunda hak orang lain. Anda tunda hak orang lain, Allah tunda juga rezeki Anda. Astagfirullahaladzim. Ngelus dada, bener bahas tema ini Ustadz ya. Ya, kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi, kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, ini ada pertanyaan dari media sosial. Ini pertanyaan bagus sekali. Nanti kita akan diskusikan bersama. Saya bacakan pertanyaannya. Seorang suami, istrinya meninggal, tetapi mempunyai 4 anak bersama almarhumah. Harta waris tidak segera dibagi sebagaimana mestinya. Lalu selang 3 tahun sang suami menikah lagi. Kenapa? Ada masalah? Dengarkan lagi, dalam perjalanan lebih dari 20 tahun pernikahan kedua itu, si istri baru sudah meminta haknya terlebih dahulu. Ini meliputi harta suami sebelum beliau menikah yang kedua kalinya. Nah, apakah ini bisa dianggap adil sementara anak-anaknya belum mendapatkan pembagian warisan? Dari Syekh Ahmad terlebih dahulu. Saya komentar yang mana ini? Menikah laginya dulu. Beliau bagian menikah, saya bagian warisannya. Saya tidak senang dengan kehidupan, kematian lebih enak. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Itulah yang dianjurkan oleh Islam. Sebelum ditunda-tunda, itu jatuh dalam kezaliman dan tidak menegakkan syariat Islam. Memang itu aturan Allah, itu yang terbaik bagi kita. Allah yang tahu tentang hambanya. Selesai orang meninggal, cari waktu yang tepat beberapa hari langsung. Kenapa? Biar tidak jadi perdebatan, pertengkaran, permusuhan, ya, sehingga anak mengatakan dalam hatinya, aku benci kedua orang tuaku. Dia meninggalkan harta yang harusnya menyatukan kita, memakmurkan kita, tapi malah menjadi apa? Petaka bagi kita. Jadi kalau gitu caranya, orang tua nggak usah meninggalkan harta, sedekahkan, itu lebih terbaik dibanding Anda meninggalkan harta kemudian jadi rebutan. Lalu anak benci kedua orang tuanya, buat apa ayahku ninggalin harta? Sudah ninggalin harta, tapi malah begini ahli warisnya. Maka itu perlu kita mempelajari agama lebih dalam. Perlu kita belajar fikih. Perlu belajar kita langsung taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada pilihan, itu aturan Allah. Kita segera tegakkan. Maka lil mu'minin wal mu'minati idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau sudah Allah menetapkan sebuah ketetapan, Rasulullah demikian, tidak ada pilihan bagi kita. Itu yang terbaik. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Itu yang terbaik bagi kita seorang hamba. Menunjukkan ketundukan kita sebagai hamba kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau menunda-nunda, akhirnya jadi bersulit seperti ini. Jadi semua berebut. Yang punya hak malah hilang haknya. Yang belum punya hak malah berebut minta haknya. Kadang-kadang anak angkat. Ini orang tua ini. Nggak punya anak, mengangkat anak. Kemudian orang tua itu meninggal dunia. Anak ini bukan anak kandung, tapi berebut harta karena di dalam surat nama dia. Berebut harta sehingga keluarga ahli warisnya itu meminta hak malah ditahan oleh anak tersebut. Itu yang jadi berbahaya. Maka perlu kita belajar fikih lebih dalam lagi. Perlu belajar kita untuk senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya dan segera selesaikan perdebatan di antara kita seperti yang saya sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustadz Jumaruddin, jadi sebaiknya jalan yang paling bijaksana seperti apa? Sebelum bapaknya menikah lagi, kita bagi
harta warisan atau lebih baik bapaknya nggak usah nikah lagi dah? Subhanallah, iya. Yang pertama adalah bahwa yang dibagikan warisan itu adalah harta milik yang sudah meninggal. Yang belum meninggal bukan harta warisan. Yang meninggalkan istrinya yang pertama. Betul ya? Nah, berarti yang hanya dibagikan itu harta yang memang milik sah secara legal, harta istrinya. Dibagikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Nah, istri yang kedua bukan ahli waris. Betul kan? Ahli warisnya nanti kalau suaminya meninggal, kalau ini nikah lagi kan, kalau ini meninggal, baru istri yang kedua ini dapat warisan. Adapun dari istri yang pertama, istri yang kedua tidak mendapatkan karena bukan ahli waris. Adapun yang terbaik menikah lagi atau tidak, dengarkan ini. Dengarkan ini saya ya. pamit dulu ya. Saya pamit dulu. Semua syariat Islam itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Kemaslahatan dunia dan akhirat. Jangankan istri dua, istri satu saja kalau tidak bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita, nikah itu bisa menjadi makruh bahkan bisa menjadi haram. Tapi kalau istri satu tambah soleh, mungkin kalau dua tambah soleh juga. Gimana nih? Nah, itu boleh juga ya. Kalau tambah baik, ya kan? Hubungan dengan istri pertama dengan anak-anak makin baik. Nah, itu mantap. Tapi kalau justru menikah lagi menghancurkan hubungan kita dengan anak-anak kita, menghancurkan bangunan yang sudah kita bangun sebegitu lama, tentu itu tidak sesuai dengan tujuan disyariatkan Islam. Pasti senang ibu-ibu dengarnya nih. Ibu-ibu alhamdulillah begitu ya. Ada ibu-ibu bertanya, Syekh, tadi malam saya mimpi suami saya nikah lagi. Dalam mimpi. Kata beliau, ini bertanda apa? Saya baik atau buruk? Saya bilang kalau buat ibu buruk, kalau buat suami baik. Nah, Syekh, berkaitan masih dengan masalah warisan, mungkin bisa dijelaskan secara detail. Sebagian anak ada kata-kata mengatakan begini, daripada saya putus hubungan dengan keluarga kandung saya mencabut diri daripada pembagian warisan. Ya udahlah, terserah. Kan ada orang-orang seperti itu. Bahkan ada sebagian yang memang kekeh banget untuk mendapatkan warisan. Di lain sisi ada saudara kandung, ya saya lebih baik mengurusi saudara kandung daripada masalah warisan. Ini boleh nggak sikap seperti ini kita ambil, Syekh? Boleh sah-sah saja, apalagi dia punya hak untuk menerima dan boleh menyerahkan kepada orang lain. Nggak ada masalah. Tapi yang dikhawatirkan ke depan itu orang menganggap bahwa dia ahli waris. Orang yang kita berikan kepada dia itu sebagai hadiah, atau ya udah karena saya pun kecukupan cuma dapat 20-30 juta, ya buat kamu aja. Nanti lama-lama masyarakat mengira, ya karena kadang-kadang kita campur adukan antara syariat dan adat. Lama-lama dikira bahwa itu dia punya hak waris. Lama-lama dia menuntut, padahal dia bukan ahli waris. Maka kalau diberikan, dikasih tahu bahwa ini hak saya, tapi saya serahkan kepadamu sebagai hadiah atau pemberian atau atiyah, boleh, nggak masalah. Karena gini, siapapun memiliki apapun boleh dihadiahkan ke orang lain. Ya, saya memiliki barang ini, memiliki kendaraan ini, boleh saya hadiahkan kepada siapa boleh. Tapi ini kendaraan ini bukan milik saya hadiahkan ke fulan yang nggak berhak karena bukan milik saya. Saya memilikinya dulu, baru saya boleh memberikannya kepada orang lain. Maka kalau dia menerima, kemudian dia serahkan, kasih tahu itu bukan warisan, tapi itu hadiah dari saya. Sehingga orang yang bersangkutan atau yang melihatnya atau yang menerimanya menganggap bahwa itu hadiah, bukan warisan. Karena masyarakat kadang-kadang karena jadi kebiasaan dianggap itu sebagai apa? Aturan dan syariat. Wallahu a'lam. Nah, kalau kita kembali ke sirah Ustadz Jumahrudin, ketika Rasulullah beberapa saat sebelum meninggal, justru sangat menarik sekali. Coba lihat di lemari ada beberapa emas begitu, tapi bukan untuk dibagikan, tapi justru disodakohkan. Nah, ini menjelaskannya seperti apa, sementara kita harus membagi warisan. Ya, jadi ketika sebelum meninggal, harta itu tidak ada kaitannya dengan warisan. Harta itu jadi warisan setelah yang punya harta meninggal. Gitu. Nah, maka dia bisa menghabiskan seluruh hartanya untuk orang lain, ya. Untuk orang lain karena ini dia belum meninggal. Iya kan? Nah, baru harta itu disebut
harta warisan, meninggal lalu bersisa harta. Itu harus jelas definisinya. Berarti kalau belum meninggal, harta itu belum bisa disebut harta warisan. Nah itu Mas Agung. Jadi dia bebas. Seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya tanpa menyisakan. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau sisakan buat keluargamu? Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Wow. Silakan ada yang... Iya, yang guru kita sampaikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menginfakkan semua hartanya, yang dimaksud adalah suatu saat Nabi meminta sedekah kepada para sahabat. Kemudian Sayyidina Abu Umar bin Khattab mengatakan, aku akan mendahului Abu Bakar. Ingin berlomba-lomba. Sehingga beliau membawa, kata ulama, membawa separuh harta yang ada di dalam rumahnya. Bukan yang dia miliki semua. Yang ada di dalam rumahnya, dia bawa separuh. Kemudian dia kasih ke Nabi. Kata Nabi, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, aku sisakan separuh hartaku. Kemudian Sayyidina Abu Bakar membawa hartanya semua. Yang dimaksud harta yang ada di dalam rumahnya. Harta yang di dalam rumahnya. Uangnya ada di dalam rumahnya, 20-50 juta dibawa langsung dikasih ke Nabi. Padahal harta benda Abu Bakar besar. Jadi Nabi SAW bertanya, apa yang kau sisakan? Abqaitullahumullah wa rasulah. Saya sisakan Allah dan Rasulnya untuk mereka. Jelas? Nah, maka kalau untuk harta yang seperti yang diberikan di masa hidup orang itu, di dunia itu namanya hadiah. Enggak dihitung warisan. Ada orang bilang, saya sudah bagikan warisan saya kepada anak-anak saya. Itu bukan warisan, itu hadiah. Jelas, mungkin mereka biar enggak ribut segala macam, ya. Tapi kalau sudah meninggal, baru itu disebut warisan. Wallahu a'lam. Terima kasih Syekh Ahmad. Dan ada tambahan yang Nabi SAW ini, semua harta yang ada di rumah Nabi, Nabi minta kepada Siti Aisyah untuk disedekahkan. Dan sisa harta benda yang dimiliki Rasulullah tidak menjadi warisan, karena seorang Nabi hartanya itu yang ditinggal disedekahkan. Itu khusus Rasulullah. Kalau kita sih harta kita tinggalkan disedekahkan, itu ahli waris bisa ini semua Bisa ribut. rebutan semuanya. Saya Ahmad dan Ustadz Jumaruddin, terima kasih atas ilmunya yang luar biasa sekali di kesempatan hari ini, dan kita kembali mendapatkan pencerahan agar kita lebih berhati-hati untuk melakukan apapun di dunia ini. Kelak akan ada pengadilan yang maha adil yang akan mengadili kezaliman yang tanpa kita sadari. Na'udzubillahi min dzalik. Kita di terakhir nanti akan berdoa bersama, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan di dunia maupun di akhirat nanti. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.